wibawa sebuah negara ketika itu hilang, maka ya mudah direndahkan. Termasuk juga umat ini kan. Umat ini dilecehkan agamanya, Al-Quran dihina dan sebagainya. Kenapa begitu mudah? Ya karena nggak ada yang jaga tadi. Kalau di dalam hadis dikatakan innamal imamu junnah yuqatalu min waraihi wa yuttaqa bih. Sesungguhnya kepala negara itu laksana perisai, di mana musuh diperangi dari baliknya dan umat itu berlindung dengan perisai itu. Rasulullah itu betul-betul memerankan peran beliau sebagai junnah. Jadi ketika ada warga kaum muslimin ya yang dinistakan oleh kelompok atau representasi negara yang itu sudah ada perjanjian dengan Rasul, tapi itu dia melecehkan warga negaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul nggak diam. Jadi sikap pemaaf beliau itu memang diposisikan pada porsinya, ya. Beliau misalnya ditarik ininya oleh orang Badui minta sedekah dari Rasul, beliau nggak marah. Tetapi lihat rakyat beliau, ada wanita yang pergi ke pasar Bani Qainuqa, kemudian jilbabnya dikaitkan dan kemudian terbuka auratnya dijadikan bahan olok-olokan, beliau marah. Yang akhirnya terjadi pengusiran Bani Qainuqa ya, ketika mereka tidak menunjukkan iktikad yang baik. Ya, mereka justru menantang Rasul. Itu beliau selesaikan. Bayangkan cuma satu wanita asal masalahnya ya, walaupun itu nanti berkembang ya, berkembang. Ketika ada Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah itu dalam perjanjian Hudaybiyah masuk ke dalam grupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada Bani Bakar. Bani Bakar ini grupnya kafir Quraisy. Menyerang Bani Khuza'ah, padahal kan ada gencatan senjata 10 tahun. Perjanjiannya begitu. Sekutunya Rasul dengan sekutunya Quraisy ini di dua pihak yang gencatan senjata, nggak boleh ada serang menyerang. Kemudian ternyata Bani Bakar ini menyerang Khuza'ah saat Bani Khuza'ah sedang tahajud di lembah Watir, diserang, dibunuhi oleh Bani Bakar. Ada satu yang selamat, namanya Amru bin Salim, selamat datang kepada Rasulullah. Rasulullah apa yang beliau lakukan ya? Beliau katakan, nusirta ya Amr bin Salim, engkau akan ditolong wahai Amr bin Salim. Beliau tidak sekedar ngomong, beliau kemudian mau mobilisir pasukan. Itu tak pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Abu Sufyan yang khawatir menyusul ke Madinah. Mau menemui Rasulullah, tapi tidak ditemui oleh Rasulullah. Rasulullah diam-diam ya, dengan secepat mungkin mengumpulkan 10.000 pasukan, kemudian ngeluruk ke Makkah. Terjadilah Futuh Makkah itu. Itu asalnya apa? Wibawa negara. Ketika orang itu nggak memegang omongan terhadap negara kaum muslimin, Rasulullah selesaikan itu. Rasulullah selesaikan. Dengan begitu orang nggak bisa main-main lagi. Jadi ini yang mestinya dilakukan oleh negeri-negeri, oleh negara kaum muslimin.